Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita bisa bertemu kembali walaupun masih belajar dari rumah. Materi kelas 9 kita kali ini tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Tata krama adalah cara, aturan, perilaku kita berinteraksi dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari diajarkan dalam Islam. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam kehidupan pergaulan manusia setempat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disebut kata etika. Etika memiliki makna yang sama dengan tata krama. Etika artinya norma-norma, nilai-nilai moral, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Pergaulan hidup di masyarakat harus berdasarkan etika dan tata krama yang berlaku. Etika dan tata krama pergaulan ini harus dipegang teguh supaya kepentingan setiap anggota masyarakat tidak terganggu. Terganggunya kepentingan masyarakat ini akan memicu konflik bahkan perpecahan. Sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain, kita wajib memiliki tata krama. Dengan memiliki tata krama akan memudahkan kita bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dalam Islam, dalam hal berbicara juga, tata krama diatur. Bahkan adat istiadat juga mengatur seperti itu. Nah, di dalam Islam, sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Berdasarkan isi kandungan hadis di atas, tata krama dapat kita terapkan ketika kita berinteraksi dengan tetangga. Seperti ketika kita akan meminta bantuan kepada tetangga, gunakanlah bahasa dan akhlak yang terpuji dan sopan. Selain kepada tetangga, kita juga dapat menerapkan tata krama terhadap tamu yang datang, seperti menjamu mereka dengan baik. Di layar, kamu bisa lihat ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, qala ibnu sarhi anin nabi SAW qala man lam yarham sogirona wa yaghfir haqqo kabirona falaysa minna. Artinya, Ibnu Syarah berkata, dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Jadi kita dituntut ketika menjadi orang yang umurnya mungkin lebih muda, kita harus sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua. Dan kalau kamu merasa yang lebih tua, maka sayangilah yang lebih muda. Selanjutnya kita lihat di sini ada macam-macam tata krama. Ada tata krama dalam berkomunikasi lisan, ada tata krama berkomunikasi di media sosial, ada tata krama dalam bersikap, tata krama dalam berpakaian. Tata krama berkomunikasi lisan. Dan ini penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya, berbahasa yang baik dan sopan. Pilihlah kata-kata yang tepat, yang tidak mengandung hal-hal yang kotor dan tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan. Demikian pula untuk volume suara dan dari lisan kita, untuk direndahkan, jangan terlalu tinggi. Yang ketiga, di beberapa daerah berlaku ketentuan tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Jadi harus sama rata. Termasuk dalam duduk juga, kamu jangan orang lain di bawah, kamu di atas. Ketika orang lain duduk di bawah, kamu juga harus di bawah. Yang keempat, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. Jadi jangan spontanitas, jadi harus ada semacam
harus ada perpindahan yang baik dari pandangan mata juga. Selanjutnya, tidak mendominasi pembicaraan. Jadilah pendengar yang baik dengan memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara. Tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Yang ketujuh, tidak berbicara sambil berkaca pinggang atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. Jelas ini tidak sopan ya. Yang kedelapan, ketika dalam posisi bertiga, tidak berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu orang dari mereka. Dan tidak boleh pula berbisik-bisik berdua saja, tanpa mempedulikan teman yang lain, ini kalau bertiga. Yang kesembilan, menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Yang kesepuluh, ketika memulai berbicara dengan alat komunikasi, ucapkan salam, mengenalkan diri, dan memastikan bahwa lawan bicara adalah orang yang kita maksud. Pada saat pembicaraan akan berakhir, maka mengucapkan terima kasih, menutup pembicaraan, dan mengucapkan salam. Selanjutnya, tata krama berkomunikasi di media sosial atau medsos. Dalam berkomunikasi di dunia sosial atau medsos, sama halnya ketika kita berkomunikasi di dunia nyata. Harus mengedepankan sopan santun dan tata krama. Kalaupun kamu harus mengunggah gambar atau sejenisnya, pilihlah gambar yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan tidak boleh berkata-kata yang kotor juga. Gunakanlah kata-kata yang baik dan sopan. Kalau bisa share yang sifatnya positif, motivasi, atau yang mengandung dakwah keagamaan. Adapun yang berikutnya, tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap ini hubungannya dengan memposisikan bagian-bagian tubuh kita dalam berinteraksi dengan orang lain, meskipun dalamnya tidak menggunakan kata-kata, tapi sikap yang kita tunjukkan merupakan bahasa tubuh yang dapat ditangkap maknanya oleh orang lain. Ya, secara garis besarnya bahasa tubuh terdiri atas bagaimana cara duduk, cara berdiri, cara kita menggunakan kedua tangan dan kaki, serta apa yang kita lakukan ketika bicara dan berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, jangan silangkan kaki dan tangan ketika kita berbicara ya. Yang kedua, lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat, jangan menatapnya berlama-lama. Yang ketiga, buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan percaya diri. Yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi tegang. Yang kelima, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Hal ini menandakan bahwa kita memang sedang mendengarkan dan memperhatikannya. Yang keenam, yang tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa pada situasi yang tepat atau kondisi yang tepat. Tidak boleh orang lain berbicara kesedihan kamu ketawa atau sebaliknya. Adapun untuk bersikap tata krama dalam berpakaian, gunakanlah yang menutup aurat, yang sifatnya betul-betul sesuai dengan ajaran Islam ya. Manfaat tata krama yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain, menjalin hubungan baik dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. Yang terakhir, dapat meningkatkan karir seseorang. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai bab hari ini. Kita akan lanjutkan untuk minggu yang akan datang, masih tetap di tata krama. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.